wabarakatuh, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Albert Kurniawan sebagai Master of Ceremony di acara hari ini. Yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Toto Suhartanto DIE, selaku Kepala Departemen Teknik Instrumentasi ITS, atau yang mewakili Bapak Fauzan Fitratama, Ahmad Fauzan Fitratama, STMSC, yang terhormat Muhammad Agil Ridho Nuryana, selaku Kahima Teknik Instrumentasi ITS, yang terhormat Bapak Muhammad Yunus selaku pemateri kuliah tamu, dan yang saya hormati para peserta kuliah tamu pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan. Karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama hadir pada kuliah tamu pada kali ini. Meskipun harus dilaksanakan secara online, semoga kita semua tetap diberikan kesehatan selalu. Pada kuliah tamu pertama ini mengusung tema strategi maintenance untuk instrumen sensor dan transducer di era industri 4.0. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, ada sambutan Ketua Hima Tekins Mahasiswa Teknik Instrumentasi ITS. Yang ketiga, sambutan Kepala Departemen Teknik Instrumentasi ITS atau diwakilkan oleh Bapak Ahmad Fauzan Fitratama, STMSC. Selanjutnya ada pemaparan materi dan ada sesi tanya jawab, lalu penutup. Demikian susunan acara pada siang hari ini. Memasuki acara yang pertama, marilah kita dengarkan bersama sambutan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Instrumentasi ITS kepada Mas Muhammad Agil Ridho. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih MC. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Halo? Masuk, Mas. Masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Yunus selaku Kepala Regu Tim Maintenance Instrumen PT Pinduk Daily Pulp and Paper Mills Paper. Yang terhormat Bapak Ahmad Fauzan Azima selaku dosen Departemen Teknik Instrumentasi dan seluruh peserta kuliah tamu siang hari ini yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada kegiatan kuliah tamu siang hari ini meskipun dalam keadaan online. Semoga kegiatan kali ini bisa membawa banyak manfaat bagi kita semua. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan kuliah tamu siang hari ini. Kuliah tamu siang hari ini bertemakan Impact of Industry 4.0 on Instrument Maintenance. Jadi harapannya dengan diadakannya kuliah tamu ini, kita semua sebagai peserta itu mampu mendapatkan wawasan mengenai bagaimana pengaruh dari Industri 4.0 pada perawatan instrumen di industri. Harapannya nantinya ketika kita bekerja, kita sudah memiliki sedikit pandangan mengenai maintenance instrumen. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya mewakili seluruh himpunan dan seluruh panitia. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk sambutan dari Mas Muhammad Agil Ridho selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Instrumentasi. Mohon maaf tadi ada kesalahan nama. Selanjutnya sambutan Kepala Departemen Teknik Instrumentasi ITS atau yang mewakili kepada Bapak Ahmad Fauzan Azima, STMSC. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Albert. Bentar ya.
Halo Mas Albert, apakah suara saya sudah? Halo? Halo, masuk Bapak. Cuman videonya memang sedikit putus-putus. Halo? Ya, Bapak masuk Bapak. Ya, tadi keputus kayaknya ya. Jadi sekarang suara saya sudah terdengar cukup baik ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana siang hari ini masih memberikan kita kesempatan ya untuk kita dapat hadir di acara kuliah tamu yang dilaksanakan oleh Departemen Teknik Instrumentasi bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Teknik Instrumentasi ITS tahun 2021 ini. Untuk kesekian kalinya di bulan April ini kita menyelenggarakan kuliah tamu. Ya, tidak lupa saya ucapkan salam terlebih dahulu kepada pemateri kita siang hari ini, Bapak Muhammad Yunus ST, di mana beliau adalah Kepala Regu Tim Maintenance Instrumen di PT Pindo Deli Pup, ya, and Paper. Nanti insya Allah akan menyampaikan tentang materi kuliah tamu kita siang hari ini tentang maintenance ya untuk instrumen sensor dan transducer. Jadi saya ucapkan yang pertama terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak-anakku semua, teman-teman himpunan Himatekins yang Zoom ini dengan baik. Tidak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih kepada anak-anakku semua mahasiswa Teknik Instrumentasi 2019, 2018 atau 2017 juga yang hadir. Ini monggo diundang semua di adik kelas kalian karena ini mumpung kita bisa Zoom ya sehingga partisipan bisa cukup banyak. Dan nanti pembahasan untuk siang hari ini fokus kepada maintenance ya, di mana kita ketahui bahwa salah satu kompetensi dari lulusan sarjana terapan teknik instrumentasi nanti adalah dia mampu untuk memaintenance, memelihara peralatan, equipment, instrumen yang ada di industri, mulai dari itu sensor, ataupun transmitternya, ataupun aktuatornya, entah itu aktuator berupa pompa atau yang lain sebagainya, salah satunya adalah dapat memelihara. Memelihara itu berarti tidak nunggu barangnya rusak dulu, baru diperbaiki, ya kan? Tetapi maintenance itu adalah pemeriksaan secara berkala. Nah, nanti akan selengkapnya disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini. Selamat melaksanakan kuliah tamu. Ya, saat ini saya mewakili Bapak Kepala Departemen, Pak Toto Suhartanto yang belum bisa hadir karena kebetulan siang hari ini beliau berada di Balikpapan ya, di Balikpapan untuk diskusi terkait program kerja magang dengan Pertamina Balikpapan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga kuliah tamu siang hari ini berjalan dengan baik. Dari saya cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Fauzan atas sambutannya. Selanjutnya marilah kita beranjak ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Muhammad Yunus. Di sini saya tidak sendiri dan saya didampingi oleh moderator, dan kepada moderator, kepada Mas Muhammad Nizar, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak Nizar. Ya, oke, Masuk Mas makasih. Nizar. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar. Saya sebagai moderator pada kuliah tamu pada hari Jumat yang berkah ini. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Yunus telah berkesempatan untuk mengisi kuliah tamu pada hari ini. Sebelum memasuki materi inti, Pak, izinkan saya membacakan CV dari Bapak terlebih dahulu. Apa sudah masuk? Oke, baik. Bapak Muhammad Yunus lahir di Bandung pada 21 Maret tahun 1996.
Beliau adalah alumnus dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, tepatnya di S1 Teknik Elektro. Beliau, final project beliau yaitu analisis space-time adaptive processing pada radar udara. Beliau bekerja pada PT Pindo Daily Pulp and Paper Mills sebagai instrumen tim technician di tahun 2018 sampai 2019. Dan pada tahun 2019 sampai sekarang menjadi kepala regu tim maintenance instrumen. Baik, kepada Bapak Yunus, saya persilakan. Baik Pak, terima kasih Pak Izet. Sebelumnya Pak, maaf Pak. Yep. Untuk para peserta yang tidak berhalangan jaringannya boleh untuk on cam dulu ya teman-teman. Oke, baik Pak, silakan Bapak. Bagaimana materi saya sudah terlihat? Sudah Pak, sudah Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih banyak atas undangan dan juga kesempatan yang telah diberikan pada saya dari pihak ITS, dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak juga kepada para panitia yang sudah berjuang melancarkan atau mensukseskan acara kali ini. Oke. Kenalkan, nama saya Muhammad Yunus. Saya dari Powerplant PT Pindo Daily Pulp and Paper Mill 2. Saya kebetulan alhamdulillah sampai tahun 2019 sampai sekarang diangkat menjadi kargo dari tim instrumen. Dan pada kesempatan ini saya akan sharing ilmu mengenai strategi maintenance khususnya di bidang sensor dan juga transducer. Oke, ini untuk sasaran belajar kita kali ini. Yang pertama, peserta mengetahui tujuan, fungsi, dan juga strategi maintenance. Yang kedua, peserta mengetahui macam-macam maintenance. Ketiga, peserta mengetahui prosedur standar dalam melakukan maintenance untuk khususnya instrumen sensor dan juga transducer, dan juga beberapa contoh kasus yang ada di industri. Yang terakhir itu peserta mengetahui teknologi terkini di era revolusi industri 4.0 yang mendukung kegiatan maintenance di bidang instrumen sensor dan juga transducer di industri ini. Oke, ini untuk poin-poin pembelajaran kita kali ini atau poin-poin materi ini. Sebelumnya kalau misalkan saya menerangkannya terlalu cepat, mungkin bisa interupsi ya, ataupun ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan pertama ya. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan industri 4.0? Oke, ini ada Pak siapa ya? Dari Pak Nizar mungkin. Pak, apa itu Pak industri 4.0 Pak? Ya, dari pemahaman mungkin, spesifik dari pemahaman Bapak. Ya, maaf bila salah ya Pak ya. Kalau mungkin menurut saya kan industri kan ada yang pertama kan 1.0, 2.0, 3.0, kan sekarang kan 4.0. Kalau setahu saya mungkin yang dari 3.0 itu otomasi dari industri sendiri Pak. Mungkin dari mungkin maraknya ini Pak, PLC terus otomasi industri seperti itu. Kalau 4.0 sekarang ini mungkin lebih ke ini ya Pak ya, gabungan cyber fisik. Jadi kayak kita bisa mengontrol mesin itu sendiri dari mungkin dari smartphone, lebih dari gadget-gadget kita sendiri gitu Pak. Lebih gampang memonitoring kayak gitu Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Pak Nizar. Ya, Pak. Oke, jadi industri 4.0 ini yaitu sebuah era di mana pekerjaan yang semulanya itu memanfaatkan tenaga manusia di kebanyakan mesin-mesinnya ya Pak untuk pengoperasiannya, dan juga sekarang mulai beralih ke pekerjaan yang serba otomatis. Nah, yang memanfaatkan teknologi yang sudah jauh berkembang. Terkhususnya pada pemanfaatan sensor dan juga transducer ini Pak sudah semakin beragam dan juga banyak diaplikasikan pada pekerjaan sehari-hari Pak. Oke. Ini untuk penjelasannya mengenai penjelasan singkat mengenai era industri 4.0 ini. Jadi industri 4.0 ini telah mengubah pola interaksi nih
dari kerja manusia yang sebelumnya banyak menggunakan tenaga sumber atau daya manusia ini atau SDM jadi sebuah pola kehidupan baru di mana mesin-mesin otomatis dan juga cerdas atau automation and intelligent machine berbasis teknologi informasi telah mengambil alih fungsi dari pekerjaan manusia pada kebanyakannya, terutama pada hazardous operation. Hazardous operation ini adalah pengoperasian yang memiliki resiko tinggi. Nah, kemudian revolusi Industri 4.0 ini mempunyai beberapa ciri, Pak atau Ibu. Di antaranya pesatnya perkembangan teknologi digital untuk implementasi Internet of Things and Service, IoT, dan perubahan kultur masyarakat ke dalam lingkungan industri. Ini menurut Triyono. Oke, seiring dengan perkembangan teknologi yang cerdas, maka kemajuan teknologi di bidang elektronika, digital, dan otomatis industri telah menyebabkan pemanfaatan komponen sensor dan juga tandusar semakin banyak beragam diaplikasikan pada berbagai rangkaian elektronik dan memiliki berbagai macam fungsinya. Nah, apa itu tandusar dan juga apa itu sensor? Mungkin dari ada siapa ini? Pak Eko Rian Fauzi. Apa itu Pak tandusar dan apa itu sensor Pak? Kalau setahu saya sejauh ini kalau transducer itu instrumen yang dia itu fungsinya untuk mengubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi lain. Kalau sensor itu suatu bentuk energi ke energi elektrik gitu mungkin. Oke, terima kasih Pak. Oke, jadi gini nih Pak, sensor dan juga tandusar ini merupakan komponen penting dalam sebuah elektronika yang banyak digunakan, serta sorry. Jadi sensor dan tandusar ini dia merupakan komponen penting, bahkan sangat penting. Kenapa? Karena banyak digunakan serta terus mengalami perkembangan pada sisi materialnya, Pak. Bentuknya, spesifikasinya, fungsinya, dan juga teknologinya. Dan ini untuk perbedaannya ataupun pengertian dari tandusar dan juga sensor, Pak. Jadi tandusar ini dia sebuah alat yang bila digerakkan oleh suatu energi di dalam sebuah sistem transmisi akan menyalurkan energi tersebut dalam bentuk yang sama ataupun dalam bentuk berlainan ke sistem transmisi berikutnya. Dan untuk sensor itu suatu komponen atau peralatan yang berfungsi mendeteksi gejala-gejala dan atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti energi listrik, energi fisika, energi kimia, biologi, mekanik dan lain sebagainya. Nah, jadi sensor ini dia merupakan bagian masukan dari tandusar ataupun turunan dari tandusar. Karena bagian ini dapat mengindra ataupun mendeteksi suatu kuantitas fisik tertentu. Berdasarkan metode dan juga pengubahan energinya, tandusar dan sensor ini dapat diklarifikasikan atau dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, tandusar itu ada jenis pembangkit sendiri, Pak. Nah, tandusar ini dia menghasilkan tegangan ataupun arus bila dirangsang dengan suatu bentuk fisik energi. Nah, untuk tandusar jenis ini tidak memerlukan daya luar untuk mendapatkan arus ataupun tegangan yang dihasilkannya. Contohnya untuk termokabel, fotovoltaik, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang kedua, itu tandusar yang memerlukan daya dari luar untuk mendapatkan tegangan dan juga arus keluarannya, disebut tandusar fasid. Nah, untuk contohnya ada termistor, ada LVDT, strain gauge, dan lain sebagainya. Nah, untuk sensor itu sendiri, itu sensor ada dua, ada sensor aktif, yang mana ini merupakan atau memerlukan bantuan sumber energi yang mengkonversi suatu besaran bukan listrik ke besaran listrik. Nah, contohnya ada piezoelektrik dan lain sebagainya. Dan untuk jenis ini dia merupakan sensor yang membutuhkan sumber daya eksternal atau sinyal pemicu agar fungsinya itu dapat dijalankan. Nah, sumber daya tersebut digunakan sensor aktif untuk menghasilkan output. Nah, ada contoh lain yaitu strain gauge. Pada sensor tersebut biasanya dipakai untuk mendeteksi perubahan tekanan. Biasanya kalau di industri itu ada yang namanya pressure transmitter. Nah, pressure transmitter ada flow transmitter, ada pressure differential transmitter dan lain sebagainya. Nah, dia memanfaatkan sensor strain gauge ini yang mendeteksi tekanan dan diubah dalam bentuk
energi yang lain untuk dideteksi di monitor atau dimonitoring di ruang room control. Nah, yang kedua ada sensor pasif. Sensor pasif ini dia sensor yang tidak memerlukan bantuan atau sumber energi untuk mengkonversi sifat-sifat fisik atau kimia ke besaran listrik. Contohnya ada sensor pasif, ada mikrofon. Nah, jenis ini dia merupakan sensor yang tidak membutuhkan sumber daya eksternal atau sinyal pemicu. Sensor pasif ini dapat menghasilkan sinyal listrik sendiri saat mendeteksi perubahan besarannya. Untuk contohnya ada fotodiode. Nah, sensor ini berarti mampu untuk langsung mengubah sifat fisiknya seperti hambatan, atau resistansi, induktansi, atau kapasitansi, dan lain sebagainya. Nah, apa itu proses maintenance, dan apa tujuan dan juga fungsinya? Oke, kita langsung ya. Nah, untuk tujuan dari proses maintenance ini dia, yang pertama, untuk menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produk itu sendiri dan kegiatan produksi tidak terganggu. Tujuan yang kedua, menjaga peralatan yang bersangkutan untuk menunjang pemakaian yang lama ataupun masa lifetime-nya lama sesuai dengan umur dari pemakaian equipment yang digunakan. Biasanya equipment yang digunakan itu sampai 5 tahun ke atas itu udah lumayan tua, dan rata-rata equipment di pen saya itu berumur sekitar 4 sampai 5 tahun ke atas. Nah, untuk yang tujuan ketiga itu untuk mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin dan melaksanakan kegiatan maintenance secara efektif dan juga efisien. Tujuan yang keempat itu menjamin kesiapan operasional seluruh fasilitas yang diperlukan pada saat pemakaian darurat. Nah, tujuan terakhir dari proses maintenance ini menjamin keselamatan operator dan juga pemakai fasilitas. Nah, jadi ketika operator dia menggunakan equipment kita, itu terjamin keselamatannya dan pemakaian atau fasilitas yang disediakan oleh teknisi kita untuk proses maintenance itu aman dan lancar. Nah, untuk fungsinya itu mesin, peralatan induk, produksi, atau file instrumen yang ada dalam perusahaan yang bersangkutan akan dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Itu tujuan dari maintenance, fungsi dari maintenance ini. Fungsi yang kedua itu menjaga peralatan bersangkutan untuk menunjang pemakaian yang lama. Fungsi yang ketiga untuk mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin dan melaksanakan kegiatan maintenance secara efektif dan juga efisien. Jadi kita para teknisi di instrumen itu harus menekan biaya serendah mungkin dalam proses pembelian equipment instrumen. Karena barang-barang instrumen ini, atau transmitter, termokabel, dan sebagainya itu tidaklah murah. Jadi target kita, tim dari instrumen, khususnya di plant saya atau di tempat kerja saya, yaitu menekan biaya dari pembelian sensor ataupun pembelian file instrumen, menekan seminimal mungkin. Jadi apa yang sudah ada di sini kita rawat semaksimal mungkin. Nah, kemudian yang keempat, fungsinya itu menjamin kesiapan operasional seluruh fasilitas yang diperlukan pada saat pemakaian darurat. Nah, ketika kita sudah menyiapkan seluruh fasilitas yang diperlukan pada saat suatu kejadian terjadi insiden yang darurat, itu fasilitas dapat digunakan dengan baik dan tidak ada kendala apapun. Kemudian fungsi yang terakhir itu menjamin keselamatan operator dan juga pemakai fasilitas. Nah, ini adalah bagaimana cara menentukan strategi maintenance yang tepat dan juga menguntungkan. Nah, strategi maintenance ini bertujuan untuk menemukan titik temu antara biaya pemeliharaan sistem dan juga risiko atau keuntungan finansial dari sistem yang merupakan masalah penting namun kompleks, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk strategi maintenance ini saya mau bagi 5 poin. Poin yang pertama itu ketahui posisi kita dari perspektif maintenance-nya. Nah, ini yang pertama kali harus dilakukan sebelum menentukan strategi pemeliharaan.
adalah mencari tahu di mana kita berada dalam perjalanan maintenance kita. Cara yang paling jelas untuk memulai tugas ini adalah dengan melakukan observasi dan juga audit, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Nah, perhatikan bagaimana proses maintenance ini bekerja setiap harinya. Apakah itu terkonsentrasi pada tugas-tugas pencegahan dan perbaikan proaktif selama waktu berhentinya selama waktu berhenti, atau sebaliknya malah sibuk dengan hal-hal yang di luar itu. Nah, jika kita menggunakan CMMS atau Computerized Maintenance Management System, kita dapat mengumpulkan data untuk mendukung tingkat pemeliharaan yang efektif dan juga reaktif yang terencana yang akan terjadi. Nah, cara lain untuk mengidentifikasi posisi kita dalam rangkaian kematangan dalam proses pemeliharaan adalah dengan melakukan penilaian formal. Kita bisa membuat evaluasi sendiri menggunakan tolak ukur untuk industri kita atau tolak ukur kelas dunia yang tersedia dari organisasi seperti SMRP, Society for Maintenance and Reliability Professional, yang bisa diakses gratis jika kita memiliki keanggotaan dan juga berbayar jika tidak. Yang kedua, yaitu tentukan kemana tujuan dari proses maintenance kita. Dan tadi kita udah tahu posisi kita di perspektif maintenance kita tentukan tujuan kita mau kemana proses maintenance kita ini. Nah, setelah kita melakukan penilaian di poin pertama, itu langkah selanjutnya adalah meninjau dengan memanajemen ataupun mendiskusikan area atau peralatan mana yang akan menjadi perhatian utama. Kita urutan peralatan-peralatan yang utama, peralatan yang penting, yang apabila terjadi kerusakan, itu efeknya sangat tinggi ke cost-nya. Nah, kita urutkan. Nah, kemudian dalam hal ini, itu mempertimbangkan keselamatan kerja. Waktu downtime peralatan, biaya perawatan, tenaga kerja, dan tingkat keterampilan teknisi di antara item-item potensial lainnya. Nah, namun, kita tidak boleh berkonsentrasi hanya pada area-area itu, karena akan ada bagian lain yang mungkin perlu diperkuat untuk mendukungnya, dan ada juga hal lain yang harus dilakukan selain item-item prioritas. Jadi ketika kita sudah mengelompokkan peralatan yang utama, kita juga jangan mengabaikan peralatan yang lain yang bukan prioritas kita. Tetap kita perhatikan dan tetap kita pelihara. Namun pokoknya itu bagaimana caranya peralatan utama itu berjalan dan tidak ada kendala. Itu poinnya yang harus kita perhatikan. Nah, untuk yang ketiga, baru kita pilih strategi maintenance-nya. Nah, untuk menyempurnakan rencana, kita harus berkonsultasi dan juga mengajukan beberapa strategi maintenance yang akan kita diimplementasikan secara efektif. Jangan terintimidasi oleh gagasan bahwa banyak elemen yang mungkin belum kita sentuh. Cukup temukan satu yang paling cocok untuk tujuan organisasi kita. Nah, disinilah kita memerlukan pertimbangan elemen lain yang berhubungan dan akan mempengaruhi upaya kita untuk peningkatan kualitas maintenance. Nah, perusahaan kita mungkin sedang dalam proses melakukan implementasi industri best practice, contohnya seperti TPM. Nah, di plan saya itu menganut konsep TPM, Bapak-Ibu sekalian, total productive maintenance, atau mungkin telah menyelesaikannya, dan juga ini akan mempengaruhi cara kita dalam membuat suatu rencana dan jenis maintenance yang telah kita pilih. Nah, selanjutnya poin keempat kita bangun roadmap-nya. Jadi ketika kita sudah memilih strategi maintenance kita pilih roadmap-nya. Nah, setelah memilih strategi maintenance, kita bisa memetakan skor penilaian maintenance kita ke dalam jenis peralatan, serta mengidentifikasi area-area dengan potensi terbesar untuk ditingkatkan, dan juga akan menemukan kekuatan selama proses tersebut. Jadi kita membangun roadmap, kita mengidentifikasi setiap area area kerja kita, itu kita identifikasi kira-kira
peralatan yang penting yang mana, peralatan yang pendukungnya yang mana, itu kita bedakan. Setelah dapat tuh namanya road planning sudah dapat, baru kita buat rencana dan juga jalankan. Nah, ini untuk strategi itu ada 2 yang saya ketahui. Yang pertama ada TPM, Total Productive Maintenance. Yang kedua ada Preventive Maintenance dan Reliability Centered Maintenance, atau biasa disingkat dengan RCM. Ini 2 buah strategi maintenance yang sudah dipakai oleh perusahaan-perusahaan lain atau industri-industri lain. Nah, untuk perbedaannya ataupun pengertiannya yaitu kalau RCM dia suatu pendekatan sistematis untuk menentukan tugas-tugas pemeliharaan untuk sistem rekayasa. Nah, ini sudah berhasil diterapkan di beberapa industri, terutama di industri kimia, minyak bumi, manufaktur, dan lain sebagainya. Nah, konsep ini dia memaksa organisasi untuk secara sistematis mengevaluasi pemeliharaan kebutuhan berdasarkan pemahaman tentang fungsi sistem dan juga jenis kegagalan peralatan yang dapat menyebabkan kerugian. Nah, yang kedua itu ada TPM, yaitu pelaksanaan sistematis pemeliharaan oleh seluruh karyawan melalui kegiatan kelompok kecil, ataupun tujuan dari TPM ini adalah 0 kerusakan dan 0 cacat, yang jelas meningkatkan tingkat efektivitas setiap peralatan. Nah, di plan saya itu menerapkan konsep TPM di dalam segi proses maintenance-nya. Nah, untuk di TPM ini itu ada 8 pilar. Pilar yang pertama kita fokus melakukan improvement, fokus melakukan peningkatan yang berkelanjutan atau perbaikan berkelanjutan. Nah, yang kedua itu autonomous maintenance. Kemudian yang ketiga itu ada planned maintenance. Dan yang keempat ada quality maintenance, ada office TPM atau ini merupakan TPM-nya di bagian office. Dan ini ada training dan juga education, ini dari pihak HR Academy di plan saya ini. Kemudian ada early management, ada safety, healthy, dan environment. Ini ada 8 pilar. Nah, untuk di plan saya itu menerapkan memilih 4 pilar ini untuk diterapkan. Ada focus improvement, ada autonomous maintenance, ada planned maintenance, dan juga quality maintenance. Nah, selanjutnya ada fondasinya. Fondasinya ada 5S. S yang pertama itu adalah sort. Kita mensortir apa yang dibutuhkan dari yang tidak dibutuhkan. Jadi yang kita anggap tidak penting, kita sortir, kita urutkan. Nah, S yang kedua itu adalah set. Kita menetapkan tempat untuk sesuatu dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, S yang ketiga itu adalah strength. Jaga kebersihan tempat kerja dan peralatan untuk infeksi dan juga keselamatan. Kemudian S selanjutnya itu standardis atau standar. Kita membakukan praktek kerja kita dalam sebuah prosedur kerja yang standar untuk pekerjaan yang teratur. Nah, S yang terakhir itu adalah sustain, yang mempertahankan keuntungan dan juga meningkatkannya. Nah, kemudian fondasi selanjutnya ada performance boards. Jadi di setiap plan itu harus ada performance boards. Ini wajib. Kemudian kita melakukan meeting koordinasi dengan semua kasib, semua kepala shift, dan juga perwakilan dari operasional. Kemudian kita melakukan Gemba Walks. Kita keliling lihat langsung turun ke lapangan. Kemudian ada proses standardization. Kita lakukan standardization setiap pekerjaan kita. Oke. Pilar yang pertama atau yang kita anut di plan kita di tempat kerja saya yaitu fokus improvement. Kita fokus terhadap proses perbaikan yang berkelanjutan. Jadi ketika kita bertemu dengan suatu permasalahan, kita harus melakukan beberapa analisa menggunakan 8 step metodologi dan juga 7 tool untuk menemukan akar permasalahan dan juga solusi improvement yang tepat
terhadap permasalahan tersebut. Ini pilihan pertama yang kita anut. Nah, untuk 8 langkah untuk roadmap-nya atau alurnya, yang pertama kita menentukan tema dan juga targetnya. Setelah ditemukan, kita masuk ke analisa kondisi yang ada. Kita lakukan checking langsung ke lapangan. Apa yang terjadi pada misalkan ada satu mesin yang rusak. Terus kita harus menemukan improvement yang tepat. Setelah kita menentukan tema dan targetnya seperti apa, itu kita melakukan analisa kondisi yang ada. Setelah kita survei langsung ke lapangan terhadap tempat di mana permasalahan itu ada, kita list semuanya, permasalahan yang ada di situ apa. Nah, setelah kita menganalisa kondisi yang ada, baru kita analisa penyebabnya menggunakan fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Nah, poin yang nomor 3 ini ataupun menggunakan fishbone diagram ini, dia tujuannya untuk menemukan akar permasalahan. Nah, setelah ditemukan akar permasalahan, itu kita langsung masuk ke rencana penanggulangan. Nah, di rencana penanggulangan ini kita buat semua rencana penanggulangan dari biaya, equipment yang dibutuhkan itu seperti apa, kita list semuanya. Apa yang dibutuhkan, itu sudah kita list semua, baru kita langsung eksekusi. Kita lakukan implementasi rencana perbaikan kita. Nah, sudah jadi, sudah diterapkan di lapangan, baru kita ambil hasilnya, kita evaluasi. Nah, apakah hasilnya sesuai target ataupun tidak? Itu kita pantau terus. Kalau misalkan itu tidak sesuai target, berarti ada yang salah dengan analisa kita dari analisa penyebabnya. Mungkin apa yang sudah kita analisa itu bukan merupakan akar penyebabnya dari permasalahan equipment, baik itu equipment transmitter, sensor, ataupun transducer, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kita sudah menemukan akar penyebabnya, dan itu benar akar penyebabnya, itu hasilnya insya Allah akan bagus. Nah, sudah hasilnya oke, baru kita naik ke standarisasi. Kita lakukan standarisasinya. Kita bikin SOP-nya, atau kita bikin works instruction, supaya peralatan yang sudah diterapkan di lapangan itu bisa berjalan dan bisa dioperasikan oleh operasional. Dioperasikan dengan tepat dan juga dengan pembekalan sebelumnya. Jadi pihak maintenance, khususnya instrumen, ketika kita menerapkan suatu improvement kita di lapangan, misalkan upgrade sistem dari kontrol yang semulanya dilakukan manual, kita ingin melakukan kontrol level dari level dari limbah batu bara. Itu misalkan di kita ya kasusnya, itu sebelumnya hanya dilakukan secara manual. Sekarang sudah diupdate menggunakan VLC, menggunakan motor VLC, dan sudah dibuat monitoringnya di room control. Nah, sudah beres itu, baru kita bikin SOP, sudah bikin SOP, terus kita bikin work instruction. Setelah itu kita beri pengarahan dan operasional, bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara mengoperasikannya, kita education. Jadi operasional ini tidak semata-mata hanya menjalankan saja, tetapi ikut membantu dalam proses maintenance. Nah, dari pihak instrumen itu action ketika suatu kejadian yang sangat besar, baru kita lakukan action. Jadi operator di lapangan itu tidak selalu tergantung pada tim dari maintenance. Karena kalau misalkan saling ketergantungan, itu ketika misalkan tim kami sedang tidak bisa hadir ke lapangan karena suatu kejadian tertentu, itu bagaimana? Kalau misalkan operasional tidak tahu istilahnya itu cara pengoperasiannya dan juga cara perawatannya. Kalau misalkan hanya mengandalkan dari pihak maintenance, itu perkembangannya akan sangat kecil. Kemudian setelah kita melakukan standarisasi, kita sudah membangun konsepnya seperti apa, kayak work instruction, kayak atau SOP-nya, kita duplikat improvement kita ke plan yang lain yang istilahnya kasusnya sama, lingkungannya sama.
Jadi ketika kita menerapkan improvement kita di plan kita, itu kan di tempat lain mungkin ada plan yang sama, kasus yang sama, itu bisa kita terapkan di sana. Gitu. Oke. Ini untuk seven tool kita, untuk alat bantu kita dalam menentukan ataupun membuat improvement kita berhasil. Yang pertama ada stratifikasi dan juga check sheet. Kita bisa membuat grafiknya, baru kita bikin diagram Pareto, kemudian kita bisa lakukan diagram tulang ikan untuk analisa penyebabnya, kemudian kita bikin scatter diagram, control chart, dan juga histogram. Nah, untuk pilar yang kedua itu ada autonomous maintenance. Nah, yang pertama itu ada pembersihan awal. Itu membersihkan adalah memeriksa. Jadi tidak hanya membersihkan saja, tapi kita memeriksa kondisi equipment kita. Entah itu kabel koneksinya, entah itu lingkungannya, kira-kira ada suatu insiden yang bisa menyebabkan equipment kita rusak, itu dan lain sebagainya. Nah, kalau autonomous maintenance ini itu ada 7 tahapan. Yang satu itu disebut AM1. Ini ada AM2. AM2 yaitu tentang penanganan untuk sumber kontaminasi dan juga area yang sulit dijangkau. AM3 ada standar sementara awal. AM4 ada infeksi umum. AM5 ada infeksi total pada proses. AM7 ada sistematisasi. AM6 ada AM6 itu sistematisasi. AM7 ada kelola mandiri secara penuh. Ini adalah 7 konsep dari autonomous maintenance. Jadi ketika kita lulus dari ketujuh ini, itu kita sudah dianggap mandiri oleh perusahaan. Nah, dari setiap AM ini itu ada sertifikatnya dan juga ada penilaiannya. Jadi nanti pihak manajemen di pusat itu survei langsung ke lapangan. Kita lakukan AM1, baru nanti naik ke AM2 dan seterusnya. Nah, kemudian di autonomous maintenance ini kita lakukan pengembangan kemampuan operator. Nah, kemampuan untuk menemukan dan juga mengidentifikasi abnormality ataupun loss ataupun waste dan melakukan pembetulan atau restorasi. Dan kemampuan untuk menentukan kondisi, syarat, standar untuk tidak terjadinya kerusakan, cacat mutu, kecelakaan, dan lain sebagainya. Dan kemampuan untuk merawat, menjaga, mengolah standar dan kondisi equipment ataupun prosesnya. Nah, kemudian dari sisi operator, itu operator dia mengenali keadaan abnormality-nya, baik itu pada equipment sensor dan transducer, dan juga dapat mengembalikan fungsinya atau restorasi. Jadi sisi operator ketika terjadi suatu kerusakan, dia berusaha untuk misalnya terlebih dahulu melakukan pertolongan pertama. Baru ketika itu memanggil tim maintenance untuk melakukan perbaikan. Kemudian memahami struktur, fungsi, cara kerja yang tepat dan juga proper dari equipment serta penyebab abnormality-nya. Kemudian pemahaman dalam hubungan antara ketelitian equipment dengan kualitas produk, penyebab dan juga fokus pada peningkatannya. Nah, kemudian operator mandiri mengelola equipment. Prosesnya dengan sangat baik. Itu menjadikan equipment proses berprogresif tinggi, meniadakan kerugian, insiden, defects, breakdown, cost, dan sebagainya akibat kegagalan equipment dan juga proses. Meningkatkan fungsi equipment ke arah yang ideal atau proper equipment. Kemudian menghilangkan faktor percepatan ataupun pemaksaan penurunan fungsi equipment alias kerusakan dini. Itu kita mencegah bagaimana equipment kita, baik itu equipment sensor dan juga transducer, supaya tidak mengalami kerusakan dini. Jadi intinya kita melibatkan semua pihak. Jadi kita tidak melibatkan hanya pihak maintenance saja untuk melakukan proses pemeliharaan, tapi kita melibatkan semua orang yang ada di
plan kita untuk melakukan perawatan. Nah, pilar yang ketiga yang kita anut itu adalah planned maintenance. Planned maintenance ini adalah kegiatan perawatan yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan terlebih dahulu. Nah, pemeliharaan perencanaan ini mengacu pada rangkaian proses produksi. Dan plan maintenance ini terdiri dari 3 proses atau 3 macam. Ada yang tahu? Bentar, saya ingin bertanya ke Divanata Faris. Halo Pak Divanata Faris. Halo Pak Divanata Faris. Halo, Yo. Faris mungkin bisa dijawab. Oke Pak. Halo Faris. Oke, ganti ya. Boleh ke Mbak Ya. Oh, oke, ada tuh. Pak Faris. Ini Pak, untuk planet maintenance itu terdiri dari 3 proses Pak. Ada yang tahu apa aja Pak? Atau 3 macam? Ada yang tahu apa aja? Halo Pak Faris. Ya, kurang jelas. Bisa diulang pertanyaannya, Pak? Oke, Pak Faris. Bapak tahu kan ada namanya planet maintenance atau pernah dengar? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Oke, jadi planet maintenance ini terdiri dari 3 proses, Pak. Yang pertama ada preventive maintenance, schedule maintenance, dan juga ada predictive maintenance. Mungkin di perkuliahan sudah dapat mungkin ya Pak? Izin bantu menjawab Pak. Untuk Oke, maintenance itu di semester 5 kalau nggak 6 gitu Pak. oh gitu. Sedangkan Oke. kami itu masih semester 4 gitu. Oh, Iya. oke, siap. Iya. Siap, makasih Pak. Oke, jadi planet maintenance ini ada 3 proses atau 3 macam. Yang pertama ada preventive maintenance. Nah, preventive maintenance ini adalah perawatan pencegahan. Dia merupakan pemeliharaan yang dilaksanakan dalam periode waktu yang tetap atau dengan kriteria tertentu pada berbagai tahap proses produksinya. Tujuan dari preventive maintenance ini adalah agar produk yang dihasilkan sesuai dengan rencana, baik mutunya, biayanya, maupun ketepatan waktunya. Ini pencegahan ataupun pencegahan supaya equipment kita tidak cepat rusak. Selanjutnya ada scheduled maintenance. Ini ada perawatan yang terjadwal. Jadi itu ada perawatan terjadwal ini dia baik itu harian, baik itu bulanan, baik itu tahunan, itu sudah terschedule. Nah, tujuannya itu adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan dan perawatan dilakukan secara periodik dalam rentang waktu tertentu. Rentang waktu dari perawatan ini ditentukan berdasarkan pengalaman, historis masa lalu, atau rekomendasi dari pabrik pembuat equipment yang bersangkutan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada preventive maintenance, predictive maintenance. Predictive maintenance ini adalah perawatan yang prediktif. Itu merupakan strategi perawatan di mana pelaksanaannya itu didasarkan pada kondisi mesin ataupun kondisi equipment kita, instrumen kita. Nah, perawatan prediktif ini itu disebut juga perawatan berdasarkan kondisi. Itu juga disebut dengan monitoring kondisi equipment. Yang artinya sebagai penentu dari kondisi equipment kita dengan cara memeriksa equipment secara rutin sehingga dapat ketahui kendala mesin serta keselamatan kerja terjamin. Jadi ketika misalkan contoh satu equipment kita mengalami gejala-gejala kerusakan,
itu kita pantau dan kita periksa supaya ataupun kita lakukan pemeriksaan secara rutin terhadap equipment kita. Ada suara abnormal, tapi proses outputnya lancar. Nah, itu masih harus kita pantau dulu, Pak. Kita pantau, kemudian kita analisa, kita prediksi, kira-kira ini permasalahannya apa. Ketika sudah ditemukan, baru kita langsung lakukan action. Selanjutnya, nah ini untuk strategi maintenance kita dalam proses planned maintenance. Untuk contohnya, ada daily report dari sensor dan tulisan di indication. Nah, ini merupakan tampilan indikasi semua sensor yang ada di floor plan kita ini, di tempat kerja saya. Ini ada di dalam furnace atau di boiler. Ini ada sensor pressure, sensor flow, sensor temperatur. Ini semua indikasi ada di sini. Baik itu kontrol valve, indikasinya di sini ada semua. Kita pantau secara real time setiap saat. Nah, ini merupakan logsheet dari pemantauan kita terhadap indikasi-indikasi dari sensor dan transducer yang dibaca di monitor atau di control room. Di sini ada tag namanya pada setiap indikasi ini. Ada standarnya ataupun parameter-parameter dari setiap indikasi ini. Jadi ketika kita melakukan pengecekan ini, itu kita ketahuan, kita bisa dibandingkan dengan antara standar dan aktual di lapangannya. Nah, sini nanti ketahuan. Oke. Selanjutnya ada preventive maintenance. Ini untuk contohnya. Nah, ini contoh dari preventive maintenance. Itu kita melakukan pemeriksaan ada di chemical dosing valve, boiler feed water valve, air kompresor, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk contoh preventive maintenance checklist kita. Ini ada kita melakukan pengecekan terhadap power supply kita di DCS Fitrax. Itu di panel-panel kita cek semua indikasinya. Standarnya seperti apa, aktualnya seperti apa, itu kita lakukan setiap hari. Untuk contoh-contohnya, ini ada misalkan standarnya 4 bar, tapi aktualnya 3,4 bar. Itu kita langsung ketika kita melakukan preventive maintenance check ini, kita harus siap-siap membawa tool. Jadi ketika kita menemukan suatu permasalahan, kita bisa langsung action. Untuk contohnya. Nah, selanjutnya ada calibration transmitter. Nah, kita melakukan perawatan transmitter dengan melakukan kalibrasi. Bapak Ibu sekalian, ini untuk schedule maintenance. Nah, ini untuk schedule maintenance. Jadi ini schedule-nya dari poin pekerjaan 1 sampai akhir kita schedulekan. Nah, ini contoh dari proses maintenance dalam segi kalibrasi. Ini ada kalibrasi electronic base scale. Base scale ini merupakan suatu conveyor yang mana conveyor ini nanti di situ terdapat sensor timbangan. Jadi nanti konsumsi batu bara yang melewati conveyor ini itu masuk ke sistem data atau big data. Nah, jadi nanti konsumsi batu bara kita itu ketahuan. Dan biasanya setiap bulan itu selalu dilakukan records dan setiap tahun kita lakukan evaluasi.
Jadi kita membandingkan antara tahun pertama dan juga tahun sebelumnya, tahun sekarang dan tahun sebelumnya kita bandingkan. Kalau misalkan terjadi suatu abnormal, misalkan kenapa konsumsi batu bara tahun ini sangat besar, itu kita lakukan dibandingkan yang dulu kita lakukan misalnya analisa penyebabnya seperti apa. Oke. Nah, selanjutnya kita melakukan kalibrasi pressure transmitter. Nah, ini untuk effortnya. Misalkan nama dari instrumennya itu pressure transmitter. Tag nomornya PT1304D. Ini untuk outlet negative pressure di furnace sebelah kiri. Nah, ketika kita ingin melakukan kalibrasi, hal yang pertama harus dilakukan itu kita harus melihat spesifikasinya. Nah, di spesifikasi itu terdapat range dari ataupun pressure range dari transmitter tersebut. Misalkan ini ada kita sudah mengetahui pressure transmitter ini dia bekerja di range -1 sampai 1 kPa. Nah, sudah kita menemukan range-nya, kita masukkan ke tabel kalibrasi kita. Nah, untuk proses kalibrasi ini kita menggunakan kalibrator drag 2 bar. Kalibrator 2 bar. Ketika rank-nya udah didapat, kita masukkan ke tabel ini. Yang pertama, kita bagi, Pak. Nah, untuk transmitter ini dia menggunakan output sensornya itu di 4 sampai 20 mA. 4 sampai 20 mA. Jadi ketika pressure -1 kPa itu indikasinya harus di 4 mA. Nah, kita lakukan kalibrasinya di kelipatan 4. 4, 8, 12, 16, dan juga 20. Nah, kita setelah kita melakukan kalibrasi, sudah kita connect kalibrator kita ke transmitter, kemudian kita juga menggunakan ampermeter sebagai monitornya, sebagai monitor petunjuk output yang dikeluarkan dari transmitter tersebut. Nah, kita lakukan before-nya kita tulis, kita inject di -1 kPa di kalibratornya. Kemudian nanti kita lihat dia menunjukkan di outputnya di berapa mA. Ini untuk before-nya sebelum dilakukan adjustment ataupun kita adjust, kita benarkan atau kita perbaiki parameternya, itu -1 di 3,97 mA. Di -0,50 itu di 8,04 mA. Dan seterusnya. Nah, ini yang poin pertama ini, -1 ini merupakan atau kita sebutnya zero-nya. Zero-nya itu di 4 mA dan span-nya itu nih 1 kVA ini span-nya, kita nyebutnya span-nya. Span itu ada di 20 mA indikasinya. Nah, kita lakukan adjustment. Nah, untuk proses adjustment ini bisa kita lihat hasilnya dari before dan after-nya. Setelah kita list, baru kita hitung error reading-nya. Nah, sudah ditemukan error reading-nya, kita lakukan error persentase. Nah, untuk toleransi error dari transmitter ini itu di sekitar 1%. Jadi ketika ini masih di bawah 1%, itu kondisi transmitter itu dalam kondisi baik-baik saja. Pembacaannya cukup akurat. Nah, kalau misalkan error presentasinya lebih dari 1%, itu bisa jadi sensor yang ada di pressure transmitter ini ataupun transducer yang ada di pressure transmitter ini mengalami kerusakan. Contohnya, kalibrasi.
Jadi untuk contoh selanjutnya ada motor valve aktuator juga. Kita melakukan kalibrasi terhadap motor valve aktuator. Oke. Kita masuk ke pilar terakhir yang di tempat kerja saya anut, yaitu Quality Maintenance atau disingkat dengan QM. QM ini dia merupakan salah satu dari 8 pilar dari TPM ini yang mempelajari hubungan antara peralatan serta komponen dari peralatan terhadap kualitas produk. Nah, selain itu, pilar QM ini juga mempelajari aspek pendukung peralatan utama. Nah, baik itu orangnya, di lingkungannya, materialnya, serta aspek pendukung terciptanya produksi, baik dari cara kerjanya, alat ukurnya, dan lain sebagainya terhadap kualitas produksi yang dihasilkan. Ini untuk macam-macam maintenance. Yang pertama ada planned maintenance, tadi sudah dibahas. Kemudian juga ada unplanned maintenance. Ini ada emergency maintenance, breakdown maintenance, corrective maintenance. Ini ada dua macam proses maintenance. Nah, untuk emergency maintenance ini merupakan suatu kegiatan perawatan, baik itu equipment sensor kita, atau equipment transmitter, atau equipment transducer, yang mana memerlukan penanggulangan yang bersifat darurat agar tidak menimbulkan akibat yang lebih parah. Kemudian juga ada breakdown maintenance. Nah, breakdown maintenance ini adalah perawatan kerusakan. Ini adalah pemeliharaan yang bersifat perbaikan yang terjadi ketika peralatan mengalami kegagalan ataupun mengalami abnormality dan menuntut perbaikan darurat dan juga berdasarkan prioritasnya. Kemudian yang ketiga ada corrective maintenance. Ini ada perawatan penangkal. Jadi ini ada pemeliharaan yang dilaksanakan karena adanya hasil produksi baik itu setengah jadi maupun barang jadi tidak sesuai dengan rencana kita, baik itu mutunya maupun ketepatan waktunya. Misalkan jadi kekeliruan dalam mutu atau dalam bentuk barang, maka perlu diamati tahap kegiatan proses produksinya yang perlu diperbaiki atau kita koreksi. Nah, prosedur standar dalam melakukan proses maintenance itu memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam proses perawatan pada equipment. Nah, untuk prosedur standar biasanya berbentuk seperti apa? Ada yang tahu nggak? Pak Halendinata. Halo Pak, iya Pak. Halo, Pak Halen. Mungkin pernah mendengar istilahnya prosedur standar itu biasanya berbentuk seperti apa, Pak? Menurut saya prosedur standar ini standard operating produce atau bisa disebut SOP Pak, gitu. Ya, betul Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, iya, betul Pak. itu, benar. Itu biasanya berbentuk SOP atau berbentuk work instruction. Nah, apa sih apa dampak ketika kita melakukan maintenance atau pengoperasian sebuah equipment instrumen atau equipment mesin tidak mengikuti prosedur standar? Oke, Bu Indriani. Halo Pak. Oke, Bu, bagaimana Bu dampak apabila kita melakukan maintenance tapi tidak mengikuti prosedur standar? Apa dampaknya tuh Bu? Ataupun apa yang akan terjadi? Ataupun apa yang istilahnya apa yang nanti kita dapatkan ketika kita tidak mengikuti prosedurnya? Terjadi kerusakan Pak nanti di bagian beberapa alat. Ya, betul Bu, betul. Betul ya. Jadi
Jadi ketika kita melakukan maintenance, kita tidak mengikuti prosedur atau tidak mengikuti SOP, tidak mengikuti work instruction, itu ketika mesin rusak, baik itu sensor ataupun transmitter yang kita maintenance atau yang kita operasikan itu rusak, maka hal pertama yang akan disalahkan adalah orang yang melakukan maintenance. Apakah orang tersebut melakukan maintenance atau pengoperasian mengikuti SOP, ataukah orang tersebut kompeten dalam melakukan perawatan ataupun pengoperasian? Ini ada dua pertanyaan umum yang pasti akan ditanyakan ke pihak yang melakukan maintenance. Dia harus hati-hati. Ketika kita melakukan maintenance, itu kita harus koordinasi. Yang pertama, itu wajib. Baik itu koordinasi ke atasan kita, ataupun koordinasi ke operator atau petugas yang bertanggung jawab di area tersebut. Hal-hal yang perlu kita lakukan dalam proses maintenance. Yang pertama, itu pengetahuan terhadap equipment yang akan kita rawat. Yang kedua, itu selalu mengikuti prosedur kerja yang ada, atau SOP yang ada, atau SOP yang sudah disediakan di tempat kerja kita. Yang ketiga, itu selalu koordinasi dengan operator atau petugas yang bertanggung jawab pada daerah yang akan kita lakukan proses maintenance. Jangan sampai kita ketika melakukan proses maintenance, itu operator atau petugas yang bertanggung jawab di area tersebut tidak tahu. Itu berbahaya. Next. Nah, ini untuk contoh dari SOP ataupun work instruction. Ini ada SOP atau WI dari kalibrasi electronic pressure transmitter. Nah, ini ada apa saja yang harus dilakukan ketika kita ingin melakukan kalibrasi dari pressure transmitter ini. Ini untuk contohnya. Ini nama pekerjaannya kalibrasi electronic pressure transmitter. Cakupan instruksi kerja ini berlaku untuk kalibrasi elektronik pressure transmitter saja. Nah, ini untuk tindakan keselamatannya itu harus ada surat izin bekerja, izin pekerjaan panas apa bekerja di tempat yang panas, dan surat izin yang lain. Nah, kemudian untuk instruksinya kita harus mengikuti dari instruksi ini ketika kita ingin melakukan proses kalibrasi. Ini cara kalibrasi pressure transmitter. Pertama, ketika kita datang ke tempat tersebut, pressure transmitter yang akan kita kalibrasi, pertama kita harus membersihkannya. Sudah dibersihkan, baru kita lakukan ini apa? Misalnya action langsung ke proses kalibrasi. Kita connect-kan tiap-tiap equipment yang kita bawa ke transmitternya. Jadi untuk proses istilahnya pengetahuan terhadap cara melakukan kalibrasi dari pressure transmitter ini. Nah, ini contoh dari ketika melakukan proses kalibrasi. Ini kalibrasi pressure transmitter. Ini kondisinya sedang dilakukan kalibrasi di tempat atau di area transmitter itu dipasang. Tapi terkadang ketika kita ingin melakukan kalibrasi dan di area tersebut tapi tidak memungkinkan, kita copot semua equipment ini dan kita bawa ke workshop untuk kita lakukan kalibrasi. Nah, ini proses kalibrasinya. Ini yang saya pegang, ini merupakan kalibrator 2 bar ataupun alat yang penghasil tekanan ataupun yang untuk inputan dari transmitter ini itu didapatkan dari kalibrator ini. Setelah kita pasang, baru kita lakukan kalibrasi. Kita masukkan, ingat yang pertama itu lihat nameplate-nya atau kita lihat spesifikasi dari pressure transmitternya. Kita lihat dulu rank-nya berapa, baru kita masukkan ke tabel. Dan kita harus ingat bahwa output dari pressure transmitter ini itu di sekitar 4-20 mA. Itulah pentingnya kita ketika kita ingin melakukan kalibrasi, itu penting dalam melihat spesifikasi dari pressure transmitternya. Kita harus tahu range-nya berapa, output-nya berapa, tegangannya berapa, kita harus tahu. Ini untuk contoh form dari kalibrasi. Dan ini di bawah, ini merupakan alat kalibrator juga,
Kalau yang di atas ini merupakan kalibrator 2 bar, kalau ini merupakan kalibrator 350 bar. Nah, ini untuk contoh dalam proses melakukan kalibrasi atau perawatan dalam maintenance untuk instrumen sensor dan juga transducer. Nah, karena ada studi kasus, misal nih pressure oil transmitter ataupun IDF 2B atau industrial pipe bermasalah. Ini untuk contoh mesinnya. Ini contoh mesin yang ada di lapangan. Ini namanya IDF, Industrial Fence. Dia merupakan suatu fasilitator untuk boiler supaya debunya itu bisa ketarik ataupun limbah yang dihasilkan dari boiler itu bisa ketarik dan bisa masuk ke dalam filter. Kemudian nanti udara bersih yang sudah difilter di tempat filternya itu ditarik oleh industri fan ini untuk dikeluarkan ke cerobong. Ini fungsi dari IDF. Nah, ini pressure transmitter yang mengalami kerusakan. Tadi notifnya ataupun instruksi dari operator, pressure oil IDF 2B di bawah standar parameter, indikasi lokal di 0,06 MPa, indikasi di monitor distribusi kontrol sistem atau DCS atau di control room itu di 1 kPa. Mohon tim instrumen segera melakukan pengecekan. Nah, ini indikasi di monitor DCS 1 kPa. Nah, ini untuk di lapangannya. Ini ada pressure transmitter. Jadi indikasi yang dihasilkan di monitor DCS ini didapatkan dari output pressure transmitter ini. Nah, di output ini, transmitter ini, pembacaan yang dihasilkan oleh pressure transmitter ini akan diterjemahkan atau ditampilkan masuk ke monitor di DCS ini. Nah, kemudian ini merupakan pressure gauge atau indikasi lokal. Jadi di mana suatu alat itu diwajibkan ada indikasi lokalnya, jangan hanya memanfaatkan indikasi dari transmitternya saja. Kenapa? Karena sebagai pembanding. Jadi ketika terjadi suatu problem masalah, itu kita bisa bandingkan antara indikasi lokal dan indikasi pembacaan dari sensor transmitter ini. Kalau ini ada temperature gauge. Ini untuk indikasi dari pembacaan temperatur pada mesin IDF ini. Nah, pertanyaannya bagaimana cara memperbaiki atau menangani permasalahan ini? Bagaimana cara menganalisa permasalahan yang ada, apa yang harus dilakukan, dan apa yang bisa kita improve apabila kita berkaca pada proses ataupun konsep yang kita anut, yaitu TPM, Focus Improvement. Jadi setiap ada permasalahan, bagaimana caranya kita pikirkan supaya permasalahan tersebut tidak terulang lagi, dan permasalahan tersebut yang semulanya sulit dilakukan maintenance bisa lebih mudah melakukan maintenance-nya. Jika diketahui parameternya itu di range 0 sampai 400 kPa, output transmitter ini di 4 sampai 20 mA. Jadi ketika indikasi 0 kPa itu di 4 mA, 100 kPa di 8 mA, 200 kPa di 12 mA, 300 kPa di 16 mA, 400 kPa itu di 20 mA. Nah, ini adalah istilahnya ketika kita melakukan kalibrasi, itu kita menggunakan atau menganut konsep ini. Bisa lebih spesifikasi dari kalibrasinya bisa lebih detail. Itu dengan ini kan hanya gambaran umum saja yang kita gunakan. Bisa dibilang ini cukup detail, tapi kalau misalkan kita ingin lebih detail, itu kita bisa ganti. Jadi 4 mA-nya berapa, 5 mA-nya berapa, 6 mA-nya berapa, 7 mA-nya berapa, dan seterusnya. Untuk kelipatannya itu bisa kita tentukan tergantung dengan
kebutuhan di kalibrasi ini. Nah, untuk indikasi lokal itu ada di 60 kPa. Ini ada 0,06 MPa, itu berarti sekitar 60 kPa. Ini indikasi lokalnya, dan ini indikasi dari monitor DCS-nya. Nah, bagaimana caranya menentukan perbaikan ataupun menangani permasalahan tersebut? Oke, saya ingin bertanya ke Anida Oktavia. Halo Mbak. Ya, kira-kira gimana Mbak cara menentukan permasalahannya ini ada di apanya Mbak? Ataupun kira-kira gimana nih cara melakukan atau mengecek permasalahan yang ada di lapangan? Apanya ini yang rusak nih? Apakah sensornya? Apakah sensornya aktual? Itu bagaimana tuh cara melakukan pengecekannya? Dari gambar yang ditampilkan, Pak. Iya. Ini kan ada indikasi abnormal nih, indikasi di control room. 1 kPa, ini pembacaan data transmitter. Sedangkan di lapangan itu indikasinya di 60 kPa. Jadi ini mana yang salah nih? Apakah indikasi lokalnya? Apakah pressure transmitternya? Tuh gimana tuh cara ngecek? Apa yang harus dilakukan step-stepnya? Kira-kira? Yang dilakukan mungkin pertama mengecek alatnya seperti sensornya, apakah sensor tersebut bisa bekerja dengan baik, bisa mengontrol alat tersebut dengan baik. Lalu apabila alat tersebut bisa mengontrol dengan baik, maka di indikasinya itu bisa terbaca sesuai dengan set point, Pak. Oke. Saya selanjutnya ingin bertanya terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nida Oktavia ya. Sekarang ke siapa ya? Agil Rido. Boleh tuh, bagaimana cara ngecek ini? Gimana? Gimana Gil? Cara menentukan apanya ini yang salah nih? Atau apanya yang rusak nih? Oh, sebelum ke sana, perlu diketahui bahwa ini merupakan pressure transmitter dari pressure oil yang digunakan oleh motor IDF ini. Jadi motor IDF ini dia menggunakan oil ataupun sebagai lubrikasinya. Nah, pressure transmitter ini dia berfungsi sebagai mendeteksi tekanan yang digunakan pada mesin ini. Kira-kira apanya yang rusak nih? Apakah pressure transmitternya rusak? Atau indikasi pressure gauge-nya yang rusak nih? Apakah ini aktual nih pembacaan dari sensor ini? Kira-kira gimana tuh? Mohon maaf sebelumnya di sini saya masih ini Pak, bingung dengan apa namanya case-nya itu Pak. Oke, jadi gini. Misal nih, kalau misalkan pressure transmitternya rusak, bagaimana cara ngeceknya? Dilihat ini apa pengiriman sinyalnya Pak, apakah sudah sesuai gitu? Ya betul. Kita mengecek dari pengiriman sinyalnya, apakah benar tuh pengirimannya aktual atau tidak? Itu bisa kita cek. Kita lakukan menggunakan alat kalibrator kita, ataupun bisa kita cek dengan apometer. Apometer. Ya betul, apometer. Nah, kalau misalkan di sini transmitter ini dia menggunakan 2 wire, hanya keluaran output saja, itu bagaimana cara melakukan atau mengecek berapa miliampere yang dibaca oleh transmitter ini. Untuk koneksinya mungkin seperti apa Pak? Apometer dengan transmitter ini. Cara mengukur arusnya Pak. Untuk avometer mengukur arus, sebentar.
misalkan gini, kita misalkan buat mengecek apakah pressure transmitter ini aktual atau tidak. Misalkan kita bawa tester nih Pak ke lapangan. Nah, kita lakukan pengecekan terhadap pressure transmitter atau terhadap pembacaan ini, apa dia aktual atau tidak. Di sini, transmitter ini dia menggunakan 2 wire, Pak. Iya. Positif sama negatifnya. Positif negatif. Betul. Kita bawa APO. Kita ingin mengecek pembacaan miliampernya. Karena sebelumnya kan ketika kita melakukan kalibrasi pressure transmitter, patokan kita di 4 sampai 20 miliampere. Oke. Nah, berarti di 0 kPa itu harus menunjukkan 4 miliampere. Oke. Nah, ini 1 kPa. Kita cek berapa miliampere kira-kira. Seperti itu. Nah, kita bawa apometer nih. Cara ngecek atau cara menyambungkannya seperti apa, Pak? Kalau setahu saya sedikit lupa kalau nggak salah di seri Pak, di kabel. Saya mau mencoba membantu jawab, Pak. Apakah boleh? Boleh, Pak. Menurut saya kalau yang dicek miliampere itu kan arus, Pak ya. Jadi ya, kita bisa langsung tancapkan probe-nya ke positif negatifnya, Pak. Karena paralel arusnya akan sama. Oke, ketika kita ingin melakukan pengecekan terhadap miliampere, ketika kalau misalkan di paralel itu arusnya sama kan Pak ya? Halo? Oke. Halo, Pak Yunis. Mungkin yang lain, mungkin ada yang tahu bagaimana cara mengecek apanya yang rusak nih? Pak Yunis, mohon maaf sekali Pak. Iya ya. Halo. Ya. Iya halo. Karena waktunya udah habis Pak. Mau saya lanjut dengan sesi tanya jawab gitu Pak. Boleh. Boleh Pak ya. Oke, pertama sesi tanya jawab akan saya buka sementara untuk 1 termin terdiri dari 3 pertanyaan. Nanti Bapak jawab langsung apa ditampung dulu Pak? Apa secara langsung aja gitu? Ditampung dulu boleh. Tapi untuk sebelumnya, boleh nggak ini saya menjelaskan sedikit tentang cara mengecek dari kesalahan ataupun studi kasus ini Pak? Oke, baik. Ya Pak. Ya. Pak, saya izin menjawab ya Pak ya. Mohon maaf kalau salah. Mungkin saya akan ganti pressure gauge sama pressure transmitternya. Saya ganti yang baru karena tidak ada kesesuaian antara device yang di lokal dengan yang di monitoring gitu. Terus untuk pembacaan arus sendiri, mungkin saya akan seri. Terus mungkin dari segi komunikasi, konsep yang saya bayangkan ya Pak ya. Mohon maaf kalau salah. Itu kan jauh kan Pak dari lokal sama ke monitor, mungkin pakai komunikasi RS485 begitu. Kalau di lokal ya mungkin diseri menggunakan avometer begitu Pak, diseri untuk pengukuran dari arus begitu Pak. Mohon maaf kalau salah. Terima kasih. Oke, itu bagus tuh, jawabannya bagus. Sebagai masalah betul. Jadi ketika kita ingin melakukan pengecekan terhadap transmitter di lapangan, ini kan menggunakan 2 wires. Kalau misalkan kita cabut 2 wires ini, kita lakukan pengukuran langsung dari apometer langsung ke sini, ke transmitter ini, kita konekkan dua-duanya antara probe positif sama negatifnya itu tidak akan terdeteksi. Nah, kalau langsung pakai APO, kabel dari transmitter ini dilepas, dua-duanya kita sambungkan ke APO ke transmitter ini tidak akan terdeteksi berapa miliampere. Betul, tadi di seri betul. Jadi ketika kita bawa apometer, kita salah satu ini kan menggunakan 2 wires, kita cabut salah satunya. Baik itu positifnya maupun negatifnya. Kita cabut, baru kita seri dengan apometer kita. Baru kita indikasinya akan muncul berapa miliampere. Nah, kira-kira ketika kita sudah mengetahui berapa miliampere, itu benar. Kemungkinan ini transmitternya rusak. Dan betul harus diganti dengan yang baru. Nah, ketika proses pergantian, ingat pada konsep apa yang kita anut dari TPM kita, fokus improvement. Ketika kita melakukan pergantian dari transmitter ini efeknya kan kalau misalkan kita harus ganti ini, mesin ini harus stop. Dan mesin stop ini pasti akan mempengaruhi produksi dari boiler kita. Nah, oleh karena itu ketika kita melakukan pergantian dari pressure transmitter ini, ketika kita sudah mengetahui bahwa pressure transmitter ini rusak,
kita harus istilahnya membuat satu terobosan supaya ketika kejadian ini terulang kembali, itu proses materialnya tidak melakukan, istilahnya tidak mematikan mesin ini. Nah, bisa kita improve dengan menambah valve ini. Mungkin simple tapi efeknya tinggi, manfaatnya besar. Kenapa? Karena ketika permasalahan tadi terulang kembali, yang menyebabkan mesin ini harus stop, itu ketika kita improve, kita harus pikirkan bagaimana caranya, proses maintenance kita gampang. Walaupun hal sepele, tapi ini efeknya lumayan besar. Karena ketika kesalahan atau permasalahan tadi timbul, itu tidak harus melakukan stop mesin. Kita bisa menggantinya secara online. Ini untuk before and after-nya. Mungkin seperti itu Pak. Silahkan masuk ke sesi tanya jawab. Oke, terima kasih atas penjelasannya Pak Yunus. Memang maintenance ini sangat-sangat dibutuhkan gitu ya Pak di industri. Baik predictive maintenance, kayak emergency maintenance ataupun schedule maintenance gitu. Ya betul. Oke, sebelum saya buka sesi tanya jawab akan dibuka sementara untuk 1 termin, terdiri atas 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan ini sendiri ditampung apa langsung dijawab oleh Pak Yunus Pak? Ditampung juga boleh Pak. Ditampung dulu ya Pak ya. Untuk pertanyaannya boleh untuk raise hand terlebih dahulu, lalu nanti saya izinkan untuk on mic. Kalau ada pertanyaan tetapi ada kendala jaringan, silakan untuk memberikan pertanyaan di kolom chat. Baik, untuk peserta silakan untuk bertanya. Baik, Mas Halen, silakan. Saya gini Pak, izin bertanya Pak ya. Mohon maaf kalau pertanyaannya ya saya juga agak bingung. Case-nya gini Pak, misal ya ada sebuah transmitter. Transmitter ini pembacaannya tidak akurat gitu Pak, gacha, random gitu. Karena alasannya yaitu noise pada supply transmitternya begitu Pak. Sementara kita perlu maintenance ini kan, setidaknya memperbaiki. Dan dari sebelumnya kan mungkin kita harus ganti kan cepet kan, tinggal ganti aja. Tapi sementara atasan minta ini, ayo ini dananya sedikit, sebisa mungkin kita kompres dananya. Gimana kamu problem solve cara memperbaiki transmitter yang pembacaannya noise-nya nggak jelas gitu Pak. Terus karena mungkin supply yang tidak halus gitu Pak, dan pembacaannya akhirnya tidak akurat gitu Pak. Bagaimana solusinya Pak? Sementara si atasan ini tidak mau memberi dana sebesar-besar untuk proses penggantian device sebuah alat. Terima kasih. Oke, makasih Mas Halen atas pertanyaannya. Berikutnya, silakan teman-teman yang mau memberikan pertanyaan. Silakan teman-teman, dimanfaatkan sesi tanya jawabnya. Oke, Mas Jamaluddin Hakim, silakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Pak Yunus, kira-kira standar industri toleransi dikatakan alat ukur itu perlu maintenance itu berapa persen Pak ya? Terima kasih. Boleh diulang Pak? Kira-kira standar industri ketika alat ukur itu perlu dikalibrasi ulang itu toleransi kesalahan pembacaan berapa persen? Oke Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Jamaluddin. Bisa lauren Mas. Baik, untuk pertanyaan terakhir, silakan teman-teman. Oke, silakan untuk open mic, Mas Jelani. Baik, izin bertanya Pak. Jadi misalkan ada sebuah instrumen yang rusak dan perlu diganti begitu ya Pak. Nah, itu yang mengganti siapa Pak? Apakah dari teknisi atau vendor? Dan
misalkan itu dari teknisi atau vendornya, itu apakah harus punya sertifikasi khusus gitu Pak? Misalkan sertifikasi kompetensi buat maintain pada alat tertentu begitu Pak. Terima kasih. Siapa? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Jelani atas pertanyaannya. Jawab ya. 3 pertanyaannya Pak ya? Untuk saya bacakan pertanyaannya ya Pak. Oke, boleh. Yang pertama dari Mas Alan tadi, transmitter tidak akurat, terdapat noise pada supply transmitter. Sementara atasan bilang kalau datanya sedikit gitu Pak. Jadi tapi tetap harus di maintenance. Beliau itu nggak mau kalau dananya yang dikeluarkan itu besar. Gimana gitu Pak solusinya gitu? Terima kasih. Untuk Mas Jelani bisa lower hand dulu Mas. Oke, terima kasih. Bisa. Oke, ada sebuah transmitter yang pembacanya tidak akurat ya. Nah, cara melakukannya adalah pertama kita harus pahami dulu itu transmitternya jenis apa, apakah itu pressure transmitter, apakah itu flow transmitter, apakah itu pressure differential transmitter. Kita sudah menemukan misalnya itu indikasi yang rusaknya di pressure transmitter. Nah, kemudian kita harus tahu nih fungsi pembacaan dari pressure transmitter ini itu misalnya dapat mengakibatkan atau mempengaruhi produksinya atau tidak. Kalau misalkan ini istilahnya transmitter ini penting harus ada dan harus segera diperbaiki karena dapat istilahnya efeknya itu sangat besar terhadap proses produksi, itu harus wajib dilakukan pergantian. Nah, untuk sebelum melakukan pergantian ganti baru, itu harus kita lakukan pengecekan dulu. Apakah itu benar indikasi dari pembacaan transmitter ini dia gara-gara transmitternya rusak, ataupun, jadi gini, ketika kita ingin melakukan pengecekan terhadap transmitter, poin-poin yang harus kita periksa yang pertama, itu kabel koneksinya. Apakah kabel koneksinya short, atau bagaimana itu harus kita cek. Jadi, ketika ada indikasi pembacaan yang tidak akurat, kita jangan langsung menjudge bahwa sensor dari transmitter ini rusak. Kita tidak boleh langsung menjudge seperti itu. Kita urutkan harus pengecekannya. Yang pertama, koneksi dari transmitternya kita cek. Apa dia short yang menyebabkan pembacaan yang tidak akurat. Langsung ketika kita sudah menentukan atau kita mengetahui bahwa kabel koneksinya tidak ada masalah, baru kita lakukan pengecekan terhadap transmitternya. Nah, ketika kita melakukan proses pengecekan terhadap transmitter, kita kalau misalkan ini bisa alat ini bisa kita ambil terlebih dahulu, ataupun bisa istilahnya stop terlebih dahulu. Mungkin kita harus izin ke pihak operator menginfokan bahwa transmitter ini harus dicek di workshop. Nah, setelah dapat izin baru kita bawa, kita lakukan pengecekan. Misalkan untuk pressure transmitter, kita lakukan kalibrasi ulang. Kita lakukan pengecekan. Apakah ketika kita melakukan kalibrasi ulang, ada terdapat suatu keanehan ketika proses kalibrasinya? Apakah ketika kita kasih inputan masuk berupa pressure, indikasinya itu hunting ataupun tidak? Apakah ketika kita masukkan misalnya inputan itu berupa pressure, kita cek 4 sampai 20 mA-nya, 4, 8, 12, 16 sampai 20. Apabila istilahnya ketika dicek ternyata indikasinya ketika lakukan cek di apometer itu hunting. Pembacaan dari misalkan monitor di DCS system itu hunting, dan ketika transmitternya dibawa dicek di lapangan di workshop menggunakan apometer ternyata indikasinya tetap hunting. Nah, itu permasalahannya ada di transmitter. Dan karena bos ini tidak mau mengeluarkan biaya lagi, itu kita dari pihak teknisi harus berikan penjelasan apakah alat ini sangat penting atau tidak. Kalau misalkan sangat penting, itu wajib diganti dengan yang baru. Kalau sangat penting. Kalau yang tidak, ya mau gimana. Kalau misalkan sensor udah rusak, itu susah untuk diperbaiki. Untuk sensornya, yang saya tahu, teknologi untuk memperbaiki sensor yang rusak itu sangat susah.
apalagi di pressure transmitter. Mungkin kalau misalkan sensornya yang dia menempel di rangkaian elektronik, itu bisa kita cek komponen-komponen pendukung sensornya. Tapi ketika misalkan pressure transmitter, ini sangat susah karena ketika terjadi rusak itu harus diganti untuk pressure transmitter. Karena di dalamnya itu dalam proses pembukaannya itu sangat susah. Transmitter ini ya. Bagaimana Pak? Bagaimana Mas Alan? Apakah sudah menjawab? Jadi gini Mas Alan, kalau misalkan kita harus tahu dulu nih transmitter itu dia komponen indikasinya penting atau tidak terhadap operator. Kalau misalkan komponen itu sangat penting, otomatis kalau misalkan terjadi kerusakan terhadap transmitternya itu harus cepat-cepat diganti. Iya Pak, terima kasih untuk jawabannya, sangat memberi masukan ilmu lagi kepada saya Pak. Makasih Pak. Baik, terima kasih Mas Alan atas pertanyaannya. Saya bacakan pertanyaan kedua Pak, yaitu kira-kira standar industri alat ukur kalibrasi ulang toleransinya berapa persen? Toleransi untuk errornya itu loh Pak. Itu mungkin Pak. Untuk toleransi dari error dari proses kalibrasi, khususnya di misalkan nih, standar toleransi pembacaan transmitter itu biasanya rank errornya itu di 1%. Tidak boleh lebih dari 1%. Nih, ada di sini. Toleransi error itu ada di 1%, Pak. Jadi kalau misalkan pembacaannya lebih dari 1%, itu artinya sensor transmitter tersebut, entah itu transdusernya ataupun membran, ada sedikit kebocoran yang menyebabkan tekanannya yang dibaca oleh sensor ini tidak maksimal. Jadi toleransinya 1%, Pak. Di atas 1% itu harus kita lakukan adjusting. Kita lakukan pengadjustan supaya di bawah 1%. Kalau misalkan kita adjust tetap di atas 1%, itu otomatis itunya rusak Pak, harus segera diganti. Baik Pak, terima kasih Pak jawabannya. Oke, baik Pak atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, misalkan ada instrumen yang rusak dan perlu diganti, yang mau memperbaiki itu dari vendor apa teknisi Pak, dan apa perlu sertifikasi gitu yang mau maintenance gitu Pak. Jadi gini Pak, ketika kita ingin perbaikan instrumentasi, baik itu kita lakukan improve atau berupa pembuatan kontrol atau perbaikan maintenance, kalau misalkan kita bisa dilakukan sendiri dan mandiri, itu kita lakukan sendiri Pak. Kalau misalkan kita punya alat-alatnya, kalau ketika itu kita tidak punya alat-alatnya, kemudian untuk segi keilmuan kita kurang, baru kita panggil vendor Pak. Jadi selama ada kerusakan, selama kita punya alat-alatnya, selama kita mampu dan kita paham tentang equipment tersebut, kita lakukan secara sendiri. Kenapa? Karena untuk istilahnya menurunkan cost biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi setiap ada kerusakan, itu kita wajib action sendiri dulu. Action sendiri, pertimbangannya yang pertama, toolnya lengkap. Yang kedua, kita paham mengenai equipment tersebut. Kalau misalkan kedua tahapan ini kita tidak punya, dari segi alatnya kita tidak punya, dari segi pengetahuan alat tersebut kita tidak tahu, baru kita panggil vendor. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Gimana Mas, jalannya Pak udah menjawab? Ya udah, terima kasih Pak. Oke, baik Pak. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Anita Octavia. Silakan Mbak untuk open mic dulu. Ya, terima kasih buat moderator atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin bertanya Pak, apakah proses maintenance itu juga diperhatikan dari segi kepentingan alatnya?
Misal kita ambil dari tiga proses maintenance itu ada predictive maintenance, preventive sama corrective maintenance. Nah, apakah dari tiga maintenance tersebut itu juga diperhatikan dari kepentingan alatnya? Misal yang corrective maintenance itu untuk alat-alat yang sering mengalami kerusakan atau bagaimana gitu, Pak. Terima kasih. Baik, mungkin langsung dijawab saja Pak Yunis. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Sorry, boleh diulang pertanyaan? Halo Pak Anida. Ya, halo. Mungkin bisa diulang Pak pertanyaannya Pak. Oh iya, apakah dari proses maintenance itu juga diperhatikan dari kepentingan alat atau plannya gitu Pak? Misal dari preventif, predictive, sama corrective maintenance gitu Pak. Misal corrective maintenance itu buat alat-alat yang sering mengalami kerusakan. Terus untuk yang predictive itu apakah untuk alat-alat yang penting seperti boiler atau apa gitu Pak? Sorry. Suaranya agak ini. Mungkin saya ulangi ya Pak. Boleh. Jadi yang saya dapat dari Mbak Anita tadi, bagaimana kita menentukan untuk melakukan predictive maintenance, terus schedule maintenance atau yang lain itu Pak. Mungkin ke boiler gitu. Bagaimana cara kita menentukannya gitu? Iya Pak. Untuk preventive maintenance itu biasanya kita lakukan pengecekan alat-alat. Pertama kita kelompokkan dulu nih. Kita harus tahu alat-alat instrumen kita, alat-alat pendukungnya apa aja. Baru kita istilahnya membuat modus standar untuk proses maintenance-nya. Apa yang harus dicek, kemudian standarnya harusnya berapa, kita tulis semua. Kita misalkan satu alat, kita harus tahu spesifikasinya dari alat tersebut. Kemudian kita harus tahu juga fungsi dari alat tersebut apa. Baru kita lakukan preventive maintenance dengan istilahnya membuat satu acuan atau parameter dari setiap alat-alat equipment kita yang harus diukur. Misalkan satu alat yang harus diukur itu misalkan hal yang penting itu misalkan tekanannya berapa. Standarnya misalkan di 3,5 bar. Itu kita tulis semua, kita bikin data listnya. Standar equipment ini harusnya baiknya di berapa, kita tulis semua. Baru kita lakukan pengecekan ke lapangan untuk preventive maintenance ini. Kita bandingkan dengan form preventif kita yang sudah disetujui oleh kepala maintenance di kita, sudah disetujui, sudah di-approve, baru kita langsung melakukan istilahnya pengecekan terhadap alat tersebut dengan berdasarkan standar kerja dari alat tersebut. Kita bandingkan antara aktualnya dan juga standarnya untuk preventive maintenance. Dan untuk preventive maintenance ini kita tidak hanya istilahnya mengecek saja, tetapi kita juga melakukan istilahnya perawatan dini juga. Misalkan ada koneksi kabel yang pas, itu kita perbaiki, kita koneksi lagi, kita kuatkan, kita cek taggingnya, baik itu dari kabel-kabelnya apakah ada yang putus atau enggak, terus dari equipmentnya apakah itu kotor atau enggak, itu kita misalnya kotor kita harus bersihkan, dan lain sebagainya untuk preventive maintenance. Untuk schedule maintenance itu biasanya dia maintenance yang terstruktur atau terschedule, baik itu harian, bulanan, ataupun tahunan. Contohnya ketika di schedule maintenance ini, misalkan boiler ini mengalami shutdown. Nah, kita buat schedule maintenance-nya. Apa aja yang harus dilakukan pengecekan. Misalkan pengecekan dari kontrol motornya, pengecekan dari sensor-sensor transmitternya, pengecekan dari sensor temperaturnya, kita lakukan pengecekannya. Dan biasanya untuk schedule maintenance ini dia terjadwal. Dan
Dan untuk di plan saya, untuk schedule maintenance ini dia dilakukan ketika proses boiler ini mengalami shutdown. Dan untuk predictive maintenance itu misalkan kita lakukan preventive maintenance. Kita memperoleh suatu mesin yang mengalami abnormality. Misalkan ada suara yang abnormal. Nah, tapi indikasi ataupun output dari alat tersebut masih normal. Nah, itu harus kita analisa untuk predictive maintenance ini. Jadi predictive maintenance ini dia muncul ketika kita melakukan preventive maintenance terlebih dahulu. Nah, problem yang ditemukan ketika preventive maintenance itu misalkan ada suatu alat yang abnormality-nya misalkan dalam segi kedengaran dalam suara, itu masih kita pantau terlebih dahulu. Kita pantau, kita prediksi, kira-kira ini yang rusaknya yang di bagian apanya nih. Tapi kan indikasi temperatur normal, indikasi pressure normal. Apanya nih kira-kira? Nah, itu kita pantau terlebih dahulu. Kita lakukan analisa, sudah dilakukan analisa, kita tentukan permasalahannya di bagian apa, baru kita lakukan pengecekan. Kita lakukan breakdown maintenance. Gimana, Bu? Gimana Mbak Anita, Pak udah menjawab? Ya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, terima kasih Mbak Anita. Dengan pertanyaan Mbak Anita, sesi tanya jawab ini telah berakhir. Sebelum saya serahkan ke MC, saya akan membacakan kesimpulan singkat dari kuliah tamu kali ini. Maintenance sendiri memiliki tujuan dan fungsi. Salah satu tujuannya adalah menjamin kesiapan operasional seluruh fasilitas yang diperlukan pada saat pemakaian darurat. Sedangkan salah satu fungsinya adalah menjaga peralatan bersangkutan untuk menunjang pemakaian yang lama. Hal-hal yang diperlukan ketika melakukan proses maintenance itu ada beberapa, yaitu yang salah satunya pengetahuan terhadap mesin atau equipment yang akan dirawat. Lalu yang kedua, selalu mengikuti prosedur kerja yang ada. Lalu yang ketiga yaitu selalu koordinasi dengan operator atau petugas yang bertanggung jawab pada daerah yang akan kita lakukan proses maintenance. Itu tadi adalah kesimpulan singkat. Baik Pak, sebelum saya serahkan ke MC, apakah ada sedikit pesan-pesan ke teman-teman Pak? Mungkin closing statement dari Bapak Yunus sendiri gitu Pak. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan saya juga mohon maaf atas kurangnya materi saya. Ini kemarin saya lagi banyak kerjaan, jadi materinya saya buat sedikit, misalnya kalau misalnya kurang saya mohon maaf, kurang lengkap saya mohon maaf, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa di ITS, kepada khususnya di jurusan instrumentasi, kemudian terhadap dosen-dosennya, panitianya, saya ucapkan terima kasih banyak atas sebesar-besarnya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan saya. Terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin saya selaku moderator, saya juga mohon maaf sekali Pak atas kekurangan saya mungkin dalam menyampaikan sesuatu, dalam memeringatkan Bapak mungkin. Ya Pak. Ya, saya sangat juga berterima kasih lah Pak untuk datang di kuliah tamu kali ini. Baik, saya Muhammad Nizar, saya selaku moderator pada kuliah tamu ini mengundurkan diri. Saya serahkan kepada Albert. Silakan Albert. Terima kasih Mas Nizar atas waktunya. Terima kasih Bapak Yunus atas materi yang luar biasa. Terima kasih juga teman-teman karena telah memperhatikan materi dengan sangat baik. Sekarang kita telah sampai pada penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang banyak pada Bapak Muhammad Yunus serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada Saudara Nizar yang telah memandu materi dengan sangat baik. Semoga semua ilmu yang dapat kita dengarkan pada hari ini dapat kita aplikasikan kemudian dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita beranjak ke sesi foto bersama. Kepada teman-teman harap menyalakan kamera, mohon maaf, untuk melakukan sesi foto bersama. Untuk pihak panitia, apakah sudah siap?
Saya rasa siap ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Karena banyak yang masih off cam ya, jadi sampai slide ketiga aja. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih untuk panitia, terima kasih juga untuk teman-teman sekalian. Saya selaku moderator mohon maaf, saya selaku Master of Ceremony pada kuliah tamu hari ini, mewakili panitia yang bertugas, pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.